wabarakatuh. Saya Lesti NIM 2205040041 kelas B, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Soal pertama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan subjek hukum manusia mengacu pada pengakuan bahwa setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam konteks hukum perdata. Ini berarti bahwa setiap manusia diakui sebagai entitas hukum yang dapat melakukan tindakan hukum, memasuki kontrak, memiliki kepemilikan, dan memiliki tanggung jawab di bawah hukum perdata. Dengan pengakuan ini, individu memiliki kapasitas hukum untuk memiliki hak dan kepemilikan hukum, melakukan tindakan hukum, menjadi pihak dalam perjanjian, memiliki kepemilikan atas properti, mewarisi, dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, subjek hukum manusia dianggap sebagai entitas yang memiliki otonomi untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan-ketentuan ini dapat berbeda-beda dalam sistem hukum yang berbeda dan dapat tunduk pada perubahan dalam undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk merujuk pada kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku di negara tertentu untuk memahami secara lebih rinci tentang pengakuan subjek hukum manusia dalam konteks hukum perdata di negara tersebut. Soal nomor 2. Dalam undang-undang perkawinan di banyak negara termasuk Indonesia terdapat beberapa asas atau prinsip dasar yang mengatur institusi perkawinan. Salah satunya yang pertama, asas kesetaraan. Asas ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan didasarkan pada kesetaraan antara suami dan istri. Baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan, termasuk hak dan tanggung jawab dalam memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan dan keluarga. Yang kedua adalah asas kesucian. Asas ini menekankan bahwa perkawinan adalah institusi yang suci dan didasarkan pada ikatan yang kuat antara suami dan istri. Perkawinan dianggap sebagai komitmen yang serius dan suci yang memerlukan kesetiaan dan penghormatan antara pasangan suami dan istri. Yang ketiga adalah asas kebebasan. Asas ini menyatakan bahwa perkawinan didasarkan pada kesepakatan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang terlibat. Pasangan yang akan menikah memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Keempat adalah asas kepastian hukum. Asas ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan. Pasangan yang akan menikah harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti melalui proses pencatatan perkawinan yang sah. Kepastian hukum ini memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Yang terakhir, yang kelima adalah asas kepentingan anak. Asas ini menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam perkawinan. Perkawinan diharapkan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, kepentingan dan hak-hak anak harus dijunjung tinggi dalam konteks perkawinan. Nah, asas-asas tersebut membentuk dasar hukum dan nilai-nilai yang mengatur institusi perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Penting untuk memahami dan menghormati asas-asas ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan perkawinan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.